Cantik terlihat jelek, bab 121 3 tahun kamu tidak punya rencana. Simon tidak terlalu suka berteman sejak dia masih kecil, dan tidak tahu apakah dia memiliki IQ terlalu tinggi atau meremehkan anak lain dan tidak mau bermain dengan mereka atau apa. Lagi pula, dia sering merasa takut dan menghindari anak-anak lain, tidak peduli anak yang besar atau kecil. Hari ini, Simon melihat tatapan curiga dari mata Devan, dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Apakah dia baru saja kesurupan? Kenapa tiba-tiba kepikiran mau menggandeng gadis kecil itu? Tidak, Momo menjawab ketus tanpa mengangkat kepalanya. Kebetulan ada celah di antara Devan dan Simon. Pantat kecilnya berputar, dan pergi ke arah lain, dan membelakangi badan Devan dan Simon, ayah dan anak ini. Simon menyentuh hidungnya dan tampak malu. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kedekatannya dengan seorang gadis kecil, tetapi dia tidak menyangka. Devan menunggunya untuk maju dan menepuk pundaknya menghibur. Sesudah itu ayah dan anak tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ketika mereka memasuki ruangan dengan kaki depan mereka, sesosok bayangan kecil di kaki belakang mereka melesat keluar dari pilar dan dengan cepat mengikuti masuk. Di aula, Ibu Devan sedang asik bermain dengan permainan di ponselnya. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, mendongak dan melihat Simon. Dia dengan cepat menaruh ponselnya dan bangkit. Dia hampir berlari ke depan, memeluk Simon dengan lengannya. "Oh, Simon, nenek sudah kangen setengah mati. Sini coba lihat apakah telah tumbuh lebih tinggi dan lebih gemuk." Sambil berkata, sambil membalikkan badan Simon, menepuk punggungnya, dan tertawa, lumayan, sudah kuat badannya. "Halo, nenek." Tidak seperti Simon ketika dia masih kecil, dia sudah lebih tenang dalam 4 tahun ini. Sekarang Simon terlihat seperti orang dewasa bertubuh kecil. Dia tidak terlalu akrab dan mencium Ibu Devan seperti dulu lagi. Dia hanya menyapanya dengan sopan. Tangan Ibu Devan tampak terhenti, hanya mengangguk dan tidak berbicara lagi. Dia tidak datang. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Devan. "Aku tidak menghubunginya untuk datang." Devan menjawab tanpa ekspresi. Ibu Devan memandang sosok besar dan kecil di depannya, menghela nafas dan memberi isyarat kepada Devan untuk duduk di seberangnya. "Devan, kamu kan sudah menikah dengan dia akan menjadi istrimu seumur hidupnya. Walaupun hatimu belum bisa memaafkan sikapnya, coba belajar untuk menerimanya, kamu mengerti." Setelah itu, dia meraih tangan Simon lagi. "Nak, Gabriel sebenarnya tidak jahat. Kamu bisa mencoba memperlakukannya sebagai seorang ibu. Dia akan baik padamu." Simon mengangkat kepalanya dan menatap dalam ke arah Ibu Devan, tetapi menarik tangannya. "Nenek, Anda ngobrol saja dengan ayahku. Aku akan pergi ke depan dan melihat-lihat." Sosok kecil itu memutar ke belakang. Setelah semua yang diucapkan ini, dia masih terlalu kecil. Dia tidak akan mengerti apa yang dimaksud neneknya. Pikirkan tentang itu. Dia segera memutar pantat kecilnya, berbalik dan pergi ke tempat lain. Yuta yang sedang melayani para tamu, tiba-tiba merasakan ada panas dan hangat di pahanya, menundukkan kepalanya dan langsung kaget. "Kapan kamu datang, Momo?" Saat dia berbicara, dia membungkuk dan mengangkatnya tinggi-tinggi di lengannya. "Papa Yuta, kamu sangat tampan hari ini." Momo sambil memuji sambil mencium Yuta. "Tuan muda Yuta, ini siapa?" Beberapa tamu melihat Yuta sangat menyukai anak kecil yang berada di lengannya, dan mulai mencari topik pembicaraan, dan mencoba untuk mendekati mereka. Yuta menatap Momo dan tidak tahu bagaimana memperkenalkannya supaya lebih tepat. "Dia ayah angkatku." Momo malah bereaksi duluan dan merespons untuknya. "Ayah angkat, ya benar, ayah angkat." Anak ini masih sangat kecil, tetapi bisa begitu cepat bereaksi dan merespon, kelak masa depannya akan tak terbatas, ya. "Benar, tepat sekali, wajahnya juga sangat cantik, Tuan muda Yuta, Anda sungguh diberkati dan beruntung." Yuta mengangguk,
Tetapi hanya tertawa saja. Di tempat ramai dan besar ini tidak perlu terlalu munafik. Dia umumnya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, terlalu lelah. Paman, tidak tahu sejak kapan Simon sudah berdiri di dekat mereka. Yuta berbalik dan menatap Simon. Dia jelas-jelas terlihat kaget. Dia tanpa sadar menatap Momo di tangannya. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu. Dan langsung membuat tenggorokannya terasa tidak enak. Oh, Simon, kapan kamu datang ke sini? Nenek tadi masih mencarimu di sini, Yuta menyambutnya dengan hangat. Simon mengangguk, tetapi tiba-tiba menunjuk ke arah Momo yang berada di tangannya. Paman, siapa dia? Yuta terkejut. Simon tidak bermain dengan anak-anak lain. Itu bukan rahasia lagi selama beberapa tahun ini. Kamu, tanya siapa dia? Yuta mengulangi, sejak kapan kamu tertarik pada anak lain? Yuta bertanya dengan nada serius. Simon sendiri juga merasa sangat aneh. Dia selalu membenci anak-anak, apakah dia seusia, lebih tua atau lebih muda, dan dia tidak akan tertarik untuk bermain dengan mereka. Namun, hari ini, gadis kecil itu menarik perhatiannya. Dia, putri angkatku. Setelah Yuta mengatakan kalimat ini, dia merasa sedikit bersalah dan menurunkan Momo ke bawah. Momo, kamu pergi bermain dulu, Papa Yuta masih sibuk di sini. Anak secerdas Momo, dia tahu bahwa Yuta sengaja menyuruhnya pergi. Begitu kakinya sampai di lantai, langsung berlari kencang meninggalkan tempat itu. Kakak Clover, sepupuku juga ada di sini hari ini. Apakah kamu merindukannya? Sepupu, Devan. Clover menarik napas dan berusaha mengendalikan jantungnya yang berdetak kencang. Dia merindukannya, tentu saja. Dia tidak bisa berbohong pada Emi, jadi tersenyum dan mengangguk. Tidak heran kamu terlihat sangat cantik hari ini. Cantik. Clover membalikkan badannya menoleh dan melihat dirinya melalui cermin. Rambut panjang sebahu, fitur wajah luar biasa, riasan ringan, gaun renda terusan warna krem dan memperlihatkan bahunya yang mulus. Ini adalah pakaiannya yang biasa. Cantik, aku. Ini yang biasanya aku pakai, sambil berkata, sambil merapikan rambut di sekitar telinga ke belakang telinga Anda. Kakak Clover, walau mengenakan karung, tetap saja terlihat cantik dan bisa menaklukkan setiap lelaki. Apakah masih perlu mendapatkan pengakuan? Suara-suara yang familiar terdengar, dan dua wanita memandangi ke arah pintu keluar bersamaan. Jas abu-abu, kemeja putih, dasi merah, gaya berpakaian yang sangat vulgar, tetapi juga tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Suamiku, kamu sangat tampan. Emi menutup mulutnya dengan kedua tangan dan memujinya tanpa ragu. Yuta maju dan mencium kening Emi. Terima kasih atas pujian istriku. Dalam 4 tahun terakhir, Emi telah menyentuh Yuta dengan perbuatan baiknya. Terakhir kali, pada saat mereka bepergian, Emi jatuh dari kuda untuk menyelamatkannya. Dia jatuh pingsan di tempat dan akhirnya membuat Yuta sadar dan bisa melihat dengan jelas. Ternyata dia memang memiliki perasaan terhadap wanita ini secara tidak sadar, bahkan jika itu sangat sedikit dan dangkal. Yuta, kebetulan kamu datang, ini adalah dividen untuk musim ini. Karena kamu ada di sini, aku cukup menyerahkan bonus ini langsung kepada kamu, jadi aku tidak perlu mentransfernya. Clover mengeluarkan sebuah cek dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yuta. Hei, apakah kamu harus melakukan itu? Aku tidak kekurangan uang, aku kesini untuk memberitahu kamu, hari ini sepupu datang membawa Simon ke sini, sudah 3 tahun berlalu, apakah kamu tidak punya rencana sama sekali? Clover tertegun, rencana.